merusak nasab seseorang. Ini bisa merusak nasab seseorang. Sedikit tentang masalah ini. Kalau seandainya, naudzubillah, ya, ada pasangan suami istri yang sah, qadarullah misalnya istrinya berzina atau dia selingkuh misalnya. Dalam perselingkuhan itu ternyata dia hamil misalnya, gitu ya. Maka ketika dia melahirkan anak ini dinasabkan ke siapa, Pak? Dinasabkan kepada siapa? Selingkuhannya atau pada suami yang sah? Harusnya. Tapi yang benar dalam hukum syariat itu dinasabkan kepada suami yang sah. Ya. Kayaknya Masya Allah ya. Kan kasihan suaminya gitu. Iya. Kayaknya itu terjadi. Khatifillahi azani Allah iyakum ya. Kayaknya Islam itu benar-benar melarang. Jangankan berbuat zina, mendekati zina saja jangan, gitu ya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang Masya Allah ada handphone ya, sehingga komunikasi lebih mudah bagi satu orang dengan yang lainnya ya, chattingan sana sini. Pertama mungkin sebagai teman curhat gitu ya, lama-lama lebih daripada itu, naudzubillah. Hati-hati ya. Wala taqrabu zina. Ada sebagian orang punya perhatian kepada lawan jenisnya, Masya Allah, tapi dalam hal yang baik, Pak. Ahi bangun sholat lail, Masya Allah, mengingatkan sholat lail gitu ya. Jangan lupa besok puasa Senin ya, puasa Kamis ya, dan seterusnya. Lama-lama iya. Kadang-kadang syaitan pintar loh, Pak, berbisik dalam hati kita. Kita kan nggak macam-macam, ini loh chattingnya baik-baik saja, mengingatkan dalam kebaikan, katanya. Masya Allah, pintar banget setan itu. Kalau antum mau ya sudah dihalalkan saja gitu ya. Ada istri di rumah ya itu urusan antum. Selesaikan dulu. Oh, Pak Arif lagi. Kayak yang lain nggak mau coba ya. Kalau enggak ya sudah stop aja, hati-hati. Kalau misalnya ada urusan kerjaan ya secukupnya ya, sekedarnya. Hati-hati karena sekali lagi laki-laki itu ya tidak dipungkiri pasti punya kecenderungan kepada perempuan, itu wajar ya, dan itu manusiawi sekali gitu ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum laki-laki yaghudna absarin, ya, hendaknya wanita atau para wanita itu menundukkan pandangan matanya sebagaimana para laki-laki diperintah untuk menundukkan pandangan matanya gitu ya. Berat gak, Pak, sekarang menundukkan pandangan mata itu, Pak? Berat, pakai banget loh, Pak ya. Yang sampai lihat handphone saja yang dilihat di sana Masya Allah gitu ya. Iklan biasanya perempuan gitu ya, tidak mengenakan hijab, cantik lagi gitu ya. Masya Allah gitu. Kan muskilah ini. Apalagi kalian kita ini kerjanya ya, antum di sini kerjanya jauh dari keluarga, Masya Allah. Pulang naik pesawat, pramugarinya perempuan cantik-cantik lagi. Sampai di rumah lihat istri kok, ya Allah pengen kerja lagi yang kita. Pengen balik kerja lagi. Gak usah cuti sih. Allah. Kerasan di mes itu ya. Itulah fitnah ya, Masya Allah. Maka hati-hati dari ini ya. Wala taqrabu zina, jangan sampai kita terjatuh kemudian setan menghiasi kita dengan hal itu. Baik. Kemudian di antara keutamaan Islam itu menjaga akal, sehingga perkara yang bisa merusak akal seperti khamr, hal yang memabukkan, itu adalah haram di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-90, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun, kata Allah. Allah peringatkan wahai orang-orang yang beriman, sungguh pada khamr, judi, kemudian berkorban untuk berhala, ya, mengundi nasib, ini semua adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Allah katakan jauhi agar kalian beruntung. Allah sebutkan minum khamr. Apa sih khamr itu, Pak?
Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kullu muskirin haramun, ya, atau dikatakan kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haraman. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya, maksudnya sesuatu yang dibuat dengan tujuan itu gitu ya, minuman kah atau bentuknya apapun itu ya, sabu ataupun narkoba atau apa saja gitu ya. Nauzubillah. Maka apapun yang dibuat dengan tujuan untuk memabukkan berarti dimasuk dalam hukum khamr ini. Hukum khamr ini. Sehingga hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Hati-hati ya. Jangan nanti berpikiran kalau sedikit nggak sampai memabukkan nggak apa-apa gitu. Enggak. Apa yang dibuat untuk memabukkan maka sedikitnya pun haram. Itu kan banyak mabuk loh Pak. Tapi kan orang buat tapi bukan untuk memabukkan, Pak. Kalau sengaja dikumpulkan airnya kemudian disimpan dengan tujuan itu berarti haram, nggak boleh. Tapi pada dasarnya sebagian makanan juga ada kandungan alkoholnya kan gitu ya. Tapi kan bukan dibuat untuk tujuan itu gitu. Beda dengan yang tadi itu yang memang dibuat dengan tujuan untuk khamr, untuk memabukkan. Itulah yang haram. Itu yang kalau dikonsumsi banyak ya haram, sedikit juga haram gitu ya. Adapun kalau kita makan nasi kalau kebanyakan juga mabuk kan gitu ya. Satu magic jar itu makan sendiri ya mabuk lah Pak ya. Tapi kan itu dibuat bukan untuk memabukkan, tapi karena memang orangnya aja yang berlebihan makanya kemudian sampai mabuk ya itu perkara lain ya. Sama durian tadi itu. Apakah durian haram? Tidak insya Allah. Tapi kalau antum makan durian ya berlebihan, misalnya 10 buah begitu yang besar-besar dimakan sendiri, terus mabuk ya itu bukan salah durian ya, salah kitanya yang nggak bisa ngukur diri gitu. Baik, jadi kembali kepada makna khamr itu adalah sesuatu yang memang dibuat untuk itu gitu ya. Untuk mabuk, untuk memabukkan atau yang semisal dengannya gitu. Inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apakah minuman, apakah bentuknya serbu ataupun pil ya atau yang semisal dengan itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak keturunan kita dari perkara ini. Amin. Karena hari ini fitnah ini juga fitnah yang sangat besar ya. Iya. Baik. Kemudian di antara keutamaan Islam, Islam itu juga menjaga harta dan kehormatan seorang hamba, sehingga tidak boleh kita itu mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak hak, atau kita merendahkan harga diri orang lain dengan cara yang tidak hak, ya. Maka hati-hati dengan harta orang lain, Pak. Meskipun itu hanya sepele gitu ya. Jangan sampai mungkin sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele ini menjadi sebab nanti menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bisa pokoknya temannya itu nyimpan apa pasti hilang, bahaya gitu. Tapi yang diambil bukan hal yang besar gitu ya, tapi hal yang kecil misalnya gitu ya. Iya. Dan ini perlu diingat juga, mungkin ada perbuatan-perbuatan kita di masa lalu Pak gitu ya. Yang sekolah dulu makan gorengan 7 ngomongnya 3 gitu. Itu dosa loh Pak. Bukan sesuatu yang enggak apa-apa, dosa ya, dosa. Gonima ya. Allah Ustaz. Bahaya. Masya Allah. Pokoknya di luar mereka nggak apa-apa. Muskilah ini bahaya. Kalau seandainya ingat, kayaknya dulu sama ibu kantin yang di sekolah sana itu masih banyak hutang gue katanya. Boleh minta tolong sana, datang Pak. Atau minta maaf, minta dihalalkan. Dulu saya begini. Kalau dia nuntut, bayar sekarang ya dibayar Pak. Itu hak beliau, gitu ya. Tapi lupa misalnya, sudah. Di sana aja kita
ya apa ya, saling ridho di situ lah Pak. Kalau dikasih sekian sudah cukup belum? Wah kayaknya banyak kamu ini, bandel banget kamu ya. Ya sudah dibayar saja. Sekarang masih bisa gitu ya. Iya. Betul. Nah, kalau saatnya dicari orang yang nggak ada dan kita pernah merasa mengambilnya, sekarang keluarkan ya sejumlah uang, kemudian kita sedekahkan atas nama beliau. Kayaknya sekian ratus ribu misalnya, ini kayaknya sudah mencukupi misalnya. Itu aja lah. Kalau antum sekolah di sana 3 tahun, setiap hari ngambil terus ya dikalikan saja. Masya Allah kan gitu. Tinggal dikalikan saja. Sudah sedekahkan atas nama beliau. Semoga dengan itu ya bisa meringankan kita nanti di kehidupan nanti itu. Karena nanti itu berat ya. Mungkin kita bisa bilang, ah, kemarin saya nggak tahu ini. Mencuri siapapun tahu hukum itu nggak boleh gitu ya. Bahkan anak kecil pun tahu mencuri itu tidak boleh gitu ya. Gitu Pak ya. Kucing aja tahu Pak ya. Nah, makanya Islam menjaga harta dan kehormatan seseorang ya. Harta milik orang lain tidak boleh diambil kalau memang bukan punya kita, meskipun hanya sedikit ya. Maka daripada nanti menjadi sebab menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, mendingan selesaikan sekarang gitu ya. Selesaikan sekarang apa yang bisa. Kalau saya kita sudah berusaha misalnya, kalau dari Allah masih ada sisa-sisa yang kita belum selesaikan dan kita lupa dengan itu semuanya, maka semoga Allah mengampuni kita dari perkara itu gitu ya. Begitu insya Allah. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya. Kalau misalnya kita beli sesuatu kue atau apa gitu, ternyata penjualnya itu salah menghitung. Ya kita beli 10 ternyata kita dikasihnya 20, tapi kita bayar 10. Oh. Kewajiban untuk bayar kue. Pas kita tahu kita beli 10 terus ke bawah 20, jadi kembalikan tuh Mas. Kan sudah lama. Oh, sudah berlangsung lama ya? Baru tahuan baru yang kita bawa itu 20 ternyata salah. Harusnya kita kembalikan sih. Harusnya kita kembalikan. Itu sama dengan misalnya kita belanja gitu ya. Tiba-tiba penjualnya salah, kembalikan gitu ya. Kembalikan lebih banyak daripada uang yang kita kasih misalnya gitu ya. Mungkin saja terus kita tidak ngelihat di bawah sampai di rumah loh kok lebih, maka kita punya kewajiban untuk mengembalikan seperti itu. Jangan bilang salah sendiri, dia salah gitu ya, bukan urusan saya. Tadi pas kita nggak tahu itu bukan urusan saya, urusan kita Pak. Tapi begitu kita tahu menjadi urusan kita, kita harus punya kewajiban untuk mengembalikannya gitu ya. Seperti itu insya Allah. Dulu dikisahkan ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala itu seorang ulama dari kalangan salafus saleh, di mana beliau itu pernah main di rumah temannya gitu Pak ya. Mungkin karena sebuah ilmu dan seterusnya. Begitu pulang, ini rumahnya cukup jauh. Sampai di rumah ternyata pensil temannya ke bawah gitu. Pensil, Masya Allah. Maka beliau pun rela untuk kembali lagi mengembalikan pensil tadi itu. Coba kalau kita hari ini, cuma bolpen, piala. Kita menganggap remeh dengan hal semacam itu kadang-kadang. Gitu ya. Itulah bedanya kita dengan kaum salaf terdahulu Pak. Di mana mereka dulu Masya Allah, orang-orang yang sangat menjaga izah, menjaga kehormatan mereka dan sangat berhati-hati dengan sebuah dosa. Jadi yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa adalah bin Mas'ud berarti berkata kepada para tabi'in gitu ya. Beliau mengatakan, sungguh saya melihat kalian ini melakukan sebuah dosa yang seandainya dosa itu terjadi pada kami, yakni para sahabat, maka kami merasa berada di bawah kaki gunung yang hampir tertimpa oleh gunung tersebut gitu ya. Sementara kalian menganggap dosa itu bagaikan seekor lalat yang terbang, kemudian kalian kibas dengan tangan kalian sehingga dia pun lari dari kalian gitu. Artinya apa? Di zaman tabi'in saja para sahabat melihat bagaimana tabi'in itu menganggap remeh sebuah dosa. Terus bagaimana dengan kondisi kita hari ini gitu Pak. Maka banyak orang melakukan sebuah dosa dan kadang-kadang kita itu masih mencari-cari pemakluman untuk diri kita. Enggak apa-apa gitu ya. Namanya juga masih belajar gitu ya. Namanya juga masih dan seterusnya. Kita mencari-cari alasan untuk meminimalisir kesalahan dan dosa-dosa kita. Harusnya langkah pertama ketika kita melakukan dosa adalah akui kita melakukan kesalahan. Akui itulah sebuah dosa yang kita lakukan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih ringan gitu ya.
Makanya dikatakan oleh sebagian ulama bahwa di antara cara untuk mempermudah dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama akui kesalahan kita. Apa sih menyebabkan orang itu berat dalam bertobat? Karena dia masih mencari-cari alasan kalau dia tidak salah gitu kan. Iya, akui saja. Oh, saya salah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai gitu ya. Itu lebih mudah gitu. Seperti itu, Pak. Ada yang lainnya, Pak? Terkait sama Mas Fadil ini, kejadian membeli barang satu biji. Nah, terus ternyata penjualnya memberikan dua. Tapi kebetulan saya konfirmasi, saya beli satu, ini yang satunya mau saya kembalikan, ongkirnya bagaimana, alamat kembalinya. Tapi si penjual mengikhlaskan, jadi dia terima kasih atas kejujurannya. Jadi dia tidak mau menerima barang itu kembali. Jadi dia memang dari penjual itu memang mengikhlaskan. Kalau seandainya dia mengikhlaskan ya selesai masalah gitu ya. Insya Allah selesai. Alhamdulillah ya. Di mana itu Pak belanjanya? Barang yang nggak kalian butuhkan, Mas. Masya Allah. Kalau seandainya penjualnya sudah mengatakan nggak apa-apa gitu ya, selesai berarti masalah. Itu sama dengan begini. Misalnya ada orang tadi itu ya. Misalnya kita ada masalah hutang piutang dengan seseorang misalnya. Ada orang punya piutang dengan kita. Tapi nggak dibayar-bayar gitu Pak ya. Lama nggak ditunggu-tunggu nggak dibayar-bayar. Kayaknya kita prediksi dia nggak bakalan bayar gitu ya. Kemudian kita katakan, sudahlah saya ikhlaskan saja. Apakah ketika kita mengikhlaskan kita harus mengasih tahu orang yang tadi itu? Tidak harus. Orang yang berhutang punya kewajiban untuk bayar hutangnya. Ya. Adapun orang yang memberikan piutang, ya dia punya hak untuk mengambil hutangnya tadi itu. Ketika kita punya hak untuk mengambil hutang uang kita tadi dari orang yang meminjam tadi itu, kemudian kita memilih untuk tidak mengambilnya, berarti kan nggak ada masalah gitu ya. Ada sebagian orang kita dipaksa untuk ngasih tahu ya, repot gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kita ngasih tahu ke dia, misalnya kemudian kita katakan pada diri sudah saya ikhlaskan saja insya Allah, maka itu selamat untuk dia, gitu ya. Sebagai amal soleh untuk kita dan bebas untuk dianya, gitu. Seperti itu, Pak. Kalau seandainya ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin dulu pernah pinjam dan seterusnya, kok berat dan kita ingin mengikhlaskan, maka itu adalah hal yang dibolehkan dan termasuk amal soleh insya Allah. Gitu. Kalau seandainya kita ketemu dengan orangnya, kemudian kita katakan, Pak, kemarin uangnya nggak usah dikembalikan sudah, maka tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau kita seandainya memilih jalan, sudah biar aja. Kalau dia mungkin ingat atau punya rezeki mau kembalikan, tidak apa-apa. Kalau seandainya dia tidak mau kembalikan juga tidak apa-apa. Berarti kita memberikan kelonggaran untuknya. Makanya juga tidak ada masalah insya Allah. Baik. Ada yang lain mungkin Pak? Gitu. Waalaikumsalam. Di awal kemudian kita diberikan suatu barang atau apalah, kita tidak tahu sumbernya apakah itu haram atau halal cara mendapatkannya. Namun setelah menerimanya, namun seiring berjalan waktu kita tahu oh ternyata dulu barang ini Haram. ya didapatkan dengan cara yang haram gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita harus mengembalikannya setelah tahu dan cara kita mengembalikannya? Apakah boleh kita memberikan kepada orang lain? Tapi kita tidak menggunakan dengan tujuan bahwa kita tidak menimbulkan suatu dosa baru kepada orang yang menerimanya. Baik. Kemungkinan besar kita dianggap munafik atau gimana pada saat kita mengembalikan orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang terkait masalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sering dapat di kajian website forum dakwah itu bukan merupakan suatu doa sehingga bisa kita ucapkan kepada
menjadi non Islam. Nah itu apakah betul dan dapat terkait dengan dasar hadis ini? Baik. Baik. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan kedua dulu ya, terkait kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang yang meninggal dunia. Kalau kita kembalikan kepada maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ini bukan sebuah kalimat doa, tapi ini adalah sebuah kalimat yang sebenarnya manfaatnya kembali kepada orang yang mengucapkan gitu ya. Artinya ketika ada orang yang meninggal atau bahkan ketika ada orang yang tertimpa musibah kemudian kita ucapkan kalimat ini supaya menyadarkan kita bahwa semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Selesai gitu ya. Makanya ada kisah terkait kalimat ini. Dulu ada seorang yang berkata demikian di hadapan Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan, "Ya fulan, tahukah kamu maksud dari kalimat yang kamu ucapkan itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia paham akan kandungan yang ada dalamnya, maka seharusnya untuk mempersiapkan dirinya. Artinya ketika kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ya milik Allah, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk diri kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka orang yang paham dengan kalimat ini harusnya dia terus mempersiapkan dirinya ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, benar yang disampaikan bahwa kalimat ini boleh diucapkan untuk semua jenis musibah. Termasuk kalau seandainya ada orang dari non-Islam yang meninggal, kemudian kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tidak ada masalah insyaallah. Dan tidak boleh itu mendoakan kebaikan untuk mereka setelah meninggal. Itu nggak boleh ya. Baik, kemudian pertanyaan yang pertama tadi terkait masalah pemberian dari teman atau seseorang yang di kemudian hari kita tahu ternyata ini berasal dari barang yang haram. Ya, dari sumber yang haram misalnya gitu ya. Maka bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita ingin wara, menjaga diri dari perkara yang seperti itu, maka sebaiknya dikembalikan, ataupun kalau dikasihkan ke orang lain, maka tidak ada masalah. Sebenarnya begini, suatu barang, ya, kalau itu dimiliki seseorang, katakanlah misalnya ada si A, dia bekerja di tempat yang haram misalnya, bekerja di tempat yang haram, dan kita nggak tahu dia kalau bekerja di tempat yang haram tadi itu, kemudian dia memberikan kepada kita sebuah hadiah, gitu ya. Atau katakanlah kita tahu pekerjaannya dia itu adalah pekerjaan yang haram, gitu ya. Iya. Terus dia memberikan hadiah kepada kita. Maka bagaimana status hadiah yang diberikan kepada orang tadi itu? Asalnya sebenarnya tidak ada masalah, gitu. Karena haram itu bagi dirinya, tapi ketika sudah berpindah kepada orang lain menjadi berubah hukumnya. Sama dengan uang hasil mencuri kemudian dipakai belanja misalnya. Belanja apa dia mencuri haram. Ketika dia gunakan belanja, uang ketika pindah kepada si penjual tadi itu maka menjadi halal karena sudah berubah statusnya, gitu. Sama dengan hadiah tadi itu. Tapi para ulama memberikan peringatan kepada kita agar lebih hati-hati dalam perkara itu. Kalau seandainya kita tahu orang yang memberikan hadiah itu benar-benar mendapatkannya dari cara yang haram, sebaiknya kita tidak mengambilnya. Itu lebih warok bagi kita. Tapi kalau kembali kepada hukum asalnya, pemberian itu adalah asalnya boleh. Terlepas dari mana dia mendapatkan itu. Tapi kalau kita ingin menjaga diri, sekali lagi, kalau kita tahu itu adalah barang yang haram, maka sebaiknya kita kembalikan, gitu ya. Sebagaimana kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dulu Abu Bakar memiliki seorang pembantu, gitu lah ya. Kemudian tiba-tiba di mejanya Abu Bakar itu ada makanan. Maka Abu Bakar makan aja itu makanan. Setelah dimakan, ternyata pembantunya ngasih tahu, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu dari mana makanan ini berasal?" Gitu. Kata si pembantunya, "Dulu di masa jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan," katanya. Si orang ini ngomong gitu. Katanya. Sebenarnya dia bukan dukun, tapi buka-buka praktek dukun aja lah. Ternyata mungkin cocok gitu ya. Kadang-kadang kan begitu. Akhirnya aku pernah membantu seseorang, kata orang ini. Nah, orang yang pernah aku bantu dalam praktek perdukunan itu, sekarang dia memberikan hadiah ini. Maka Abu Bakar pun memasukkan tangannya dan memuntahkan makanan yang beliau sudah makan tadi itu. Asalnya kata para ulama, makanan yang dimakan oleh Abu Bakar, meskipun itu adalah berasal dari hadiah orang yang pernah melakukan praktek perdukunan tadi itu,
Asalnya itu halal asalnya. Tapi Abu Bakar pengen lebih warok saja, menjaga diri saja dari hal-hal yang beliau tidak inginkan gitu ya. Yang mungkin akan bisa membahayakan beliau nanti di akhirat misalnya. Maka beliau pun memuntahkan makanan-makanan tadi itu gitu ya. Seperti itu. Bukan berarti makanannya haram, tapi kan Abu Bakar lebih pengen menjaga diri saja. Sama dengan tadi itu kasusnya. Kalau seandainya antum pengen mengembalikan, maka itu boleh insya Allah. Atau kalau seandainya itu berupa apa sih? Kalau seandainya itu barang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, cari orang-orang yang benar-benar membutuhkan, berikan kepada dia, insya Allah akan bermanfaat untuk dia, dan itu tidak ada masalah untuk beliau insya Allah gitu. Allah ta'ala gitu. Hmm. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang hukum pergi ke negeri kafir dulu. Iya. Apa hukumnya? Ada rincian di antara ulama, ya. Kita tujuannya apa dulu ke sana? Baik, tujuannya kita mau belajar misalnya. Kalau seandainya kita belajar ilmu di sana, yang seharusnya ilmu itu kita dapatkan di negeri muslim, maka kita nggak boleh belajar di situ. Ya, satu. Yang kedua, kalau mungkin kita pergi ke sana untuk kerja, ya untuk kerja misalnya, harusnya kita cari kerja di tempat-tempat yang halal atau tempat-tempat kerja seorang muslim yang lebih menjaga diri kita. Kemudian yang berikutnya mungkin tujuan yang lain, barangkali kita mau berdakwah di sana. Nah ini tujuan yang dibolehkan. Kalau saya kita ingin berdakwah di sana maka dibolehkan. Terus bagaimana statusnya? Kalau kita mau makan daging di sana, kalau seandainya kita benar-benar yakin bahwa penyembelihan hewan itu tidak halal, maka tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan. Tapi kita kembali, Pak, tentang hukum sembelihan hewan. Ya, perlu diketahui bahwasanya sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kita. Ya, Allah telah mengatakan demikian dalam Al-Quran, ya. Wa ta'amuhum halul lakum. Dan sembelihan-sembelihan mereka itu halal untuk kalian. Jadi sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kaum muslimin. Siapa ahlul kitab ini? Yahudi dan Nasrani. Mungkin kita bisa bilang, oh Yahudi yang dulu dengan sekarang beda, Nasrani yang dulu dengan sekarang beda. Salah ya. Sejak diutusnya Nabi SAW, ketika ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah mengetahui bahwasanya orang Yahudi itu sudah menyembah Uzair. Mereka telah mengatakan Uzair ibnullah. Dan Nabi orang-orang Nasrani juga telah mengatakan bahwasanya Isa ibnullah. Mereka telah mengatakan Isa adalah putranya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Ringkasnya bahwa hukum orang kitab yang dulu dengan yang sekarang itu sama. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan hari ini itu sama. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala bahwa siapapun yang menisbatkan dirinya kepada Yahudi dan Nasrani, maka mereka adalah ahlul kitab. Maka hukum sembelihan mereka adalah halal. Dari mana kita tahu dia tidak menyebut nama Allah? Karena kita kembali ke hukum asal. Asalnya mereka menyebut nama Allah. Asalnya mereka menyebut nama. Sekarang kalau kita pakai hukum itu, apakah jaminan setiap orang Islam yang menyembelih dia menyebut nama Allah? Belum tentu. Dari mana kita bisa memastikan? Makanya kita kembali kepada hukum asalnya. Asalnya orang Muslim menyembelih dengan menyebut nama Allah. Asalnya ahlul kitab mereka juga menyembelih dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau seandainya dengan pasti kita tahu bahwa dia menyebut nama selain Allah, berarti nggak boleh. Kalau kita tahu dengan pasti ya, dia tidak menyebut nama Allah, maka nggak boleh. Terlepas dia Muslim ataupun non Muslim, kalau dia menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka halal, tidak halal, haram, gitu ya. Jadi penyembelihan itu begini, Pak. Ada dua. Penyembelihan ketika ketika kita menyembelih hewan, ya, kita menyembelih hewan. Yang pertama, kita menyembelih hewan itu diwajibkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ada orang menyembelih dan dia lupa menyebut nama Allah, apa hukumnya, Pak? Ambil ayam karena sudah capek ngejar nih, Pak, ya.
Tangkap sana, tangkap sini, nggak dapat, begitu tangkap sudah sembelih langsung, lupa menyebut nama Allah, tidak baca basmalah. Apa hukumnya? Halal, karena kita lupa. Lupa itu tidak ada hukumnya, ya. Maka halal, karena asalnya kita muslim dan menyembelih itu halal, halal untuk seorang muslim. Tapi ketika ada orang dia menyembelih ayam atau apapun itu, dia sengaja nggak mau menyebut nama Allah, bukan karena lupa. Bagaimana sembelihannya? Haram. Beda hukumnya. Gitu. Kemudian kondisi yang ketiga, ada orang menyembelih hewan, ayam warnanya hitam, ayam cemani lah. Tujuannya untuk apa? Sajian ataupun semisalnya. Terus dia menyembelihnya baca basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Halal atau haram? Haram. Meskipun dia menyebut nama Allah. Kenapa? Tujuan menyembelihnya bukan karena Allah. Seperti itu ya. Jadi kayak di Kutai Barat ini kan ada acara sembelian yang ditujukan bukan untuk Allah gitu ya. Untuk apa cara adat mereka. Tapi celakanya gitu ya, yang banyak disuruh nyembelih itu biasa orang Islam, biasanya Pak Haji lah gitu ya. Apakah menjadi halal sembelihan itu? Tidak. Meskipun Pak Haji yang menyembelih, jangankan baca basmalah, baca Al-Fatihah dengan Al-Baqarah juga tetap haram gitu ya. Iya, karena tujuan menyembelihnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukum asalnya begitu. Tapi kalau seandainya kita tahu bahwa asalnya atau kebanyakannya misalnya seperti disebutkan tadi itu, ahlul kitab yang ada di sana mereka tidak menyebut nama Allah, bahkan mereka tidak taat kepada Allah dan seterusnya, maksudnya tidak taat dengan agama mereka gitu ya. Maka kalau kita ingin hati-hati maka itu lebih baik insyaallah gitu ya. Tapi kalau kita bicara hukum awal, hukum asal harus dikembalikan di sana bahwasanya wa ta'amuhum halal lakum, dan makanan mereka itu halal untuk kita, sembelihan mereka itu halal untuk kita, bahkan kaum wanita mereka juga halal untuk kita. Itu kalau hukum asalnya. Tapi kalau kita kembali lebih dalam lagi, maka lebih baik kita menikah dengan seorang muslimah yang baik. Masih banyak itu muslimah yang belum menikah itu, Pak. Di sini ada yang belum menikah, Pak? Kalau di sini bujang semua lah ya. Di sini bujang semua. Nggih. Hewan buruan. Baik. Baik. Hewan buruan bagaimana? Hewan buruan itu kan macam-macam ya. Mungkin ada yang ditembak, atau yang diburu dengan anjing, atau ada yang diburu dengan apa? Jerat atau yang semisalnya lah ya. Kalau ditembak insya Allah ya. Kalau yang seandainya yang menyembelih yang berburu itu seorang muslim dengan mengucapkan basmalah, atau ahlul kitab yang dengan menyebut nama Allah, mereka menyebut nama Allah. Asalnya ahlul kitab menyembelih itu menyebut nama Allah ya. Asalnya ya. Kalau seandainya demikian maka halal insya Allah. Sampai mau tembak burung misalnya, baca bismillah, terus kena, meninggal, mati, jatuh mati gitu ya, maka halal insya Allah. Ya halal gitu. Tapi kalau seandainya kita tembak rusa, kemudian pas kita kejar ternyata rusanya lari dan kecemplung ke air gitu ya, tenggelam gitu misalnya, ke kubangan air misalnya, maka yang seperti ini menjadi haram ya. Karena kita nggak tahu yang menjadikan dia mati itu karena tembakan kita atau karena dia tenggelam tadi itu. Itu hukumnya sama dengan kalau orang berburu dengan anjing, kita lepaskan anjing kita dengan mengucapkan bismillah, kemudian ketika dia mendapatkan hewan buruan ternyata di sana ada anjing yang lain, maka kita nggak tahu mana yang membunuh anjing ini, apa membunuh hewan buruan tadi itu, maka ini menjadi haram. Itu menjadi haram. Bagaimana kalau dijerat? Kalau dijerat kemudian mati, haram karena tidak disembelih dengan cara yang benar gitu ya. Ya bagaimana Pak? Makanya kalau seandainya kita mendapatkan daging dihadiahkan ke antum gitu ya, dan kita zahirnya tahu daging itu halal, kalau pengen makan baca bismillah aja, bismillah makan. Tapi kalau antum sudah tanya dan jebule ternyata tidak halal, ya jangan dimakan. Ya, kalau ujung-ujungnya ternyata dia dapatkan dengan cara yang tidak halal, ya jangan dimakan karena kita udah tahu.
Tapi pas dikasih dia, mas makan mas, ada daging ini. Daging apa ini? Rusa. Mas makan. Bismillah. Makan. Tapi kalau sudah tanya, kemudian tahu ternyata tidak halal, ya jangan dimakan. Jangan dimakan. Yang sudah tahu hukumnya bagaimana lagi? Tapi kalau dihadirkan, masya Allah. Kan, makanya kadang-kadang terlalu banyak memerinci sesuatu itu bahaya gitu. Iya. Dibawakan daging halal, ya sudah. Bismillah makan. Bismillah. Ya. Duh, kok bisa sampai antum? Allah alam, saya nggak kenal itu ini apa namanya, Scooby. Apa itu? Apa itu? Fermentasi teh. Allah alam ya. Saya nggak update lagi yang begini. Nggak pernah minum. Allah alam ya. Jadi kaidah umumnya tadi itu. Kalau seandainya dibuat untuk memabukkan dan ada indikasi kandungan alkohol yang mungkin bisa akan memabukkan, maka sebaiknya dihindari. Dan kalau seandainya kita tahu bahwa itu bukan untuk sesuatu yang memabukkan, berarti tidak ada masalah. Kalau kita ragu, gimana kaidahnya? Ditinggalkan. Kan ada 3 keadaan aja. Jelas halalnya, silakan dinikmati. Jelas haramnya, monggo ditinggalkan. Kalau masih ragu-ragu, bagaimana? Ditinggalkan. Kata Nabi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribun." Tinggalkan yang meragukan tadi itu kepada sesuatu yang tidak meragukan, gitu ya. Seperti itu insyaallah. Allah ta'ala alam ya, saya belum tahu detailnya seperti apa. Mungkin harus ada yang melakukan penelitian dan seterusnya ya. Kayak dulu pernah ramai tentang masalah kopi luwak. Itu kan pernah kan? Apa hukum kopi luwak nih? Gitu. Apa hukumnya Pak kopi luwak? Setelah dilakukan kajian ternyata ya halal, insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Jadi akhirnya dia kembali kepada hukum tadi. Ya? Kalau Yakul halal atau haram? Halal insya Allah. Berarti tidak ada masalah. Nah, berarti mungkin langkah pertama kalau seandainya, tapi nggak bisa juga nih. Karena tidak semua yang ada label halalnya belum tentu halal. Nah, iya, seperti itu. Allah alam ya, Anda belum tahu secara detail tentang itu tadi. Ada yang lain mungkin Pak? Atau cukup nih? Iya. Satu lagi. Ini kan nggak pulang malam, jadi mau sampai subuh nih. Silakan. Hmm. Hmm. Ya. Saya pribadi itu melangkahkan kaki untuk jamaah tuh kayak masih itu juga ajakan mungkin teman-teman misalkan agak jauh lebih menggiurkan dengar dibandingin dengan suara aja gitu. Nah itu juga membaca ada beberapa kitab takluk ini disebutkan oleh Syekh Al-Malibari. Jadi orang yang sholatnya sendirian dan berniat jadi imam tetap sah meski di belakangnya tidak ada makmum, dengan syarat dia meyakini akan ada seseorang yang menjadi makmum. Kemudian jika ada orang sholat sendirian berniat jadi imam
tapi tidak meyakini akan ada seseorang yang menjadi makmum nantinya, maka sholatnya batal karena dianggap talahu, main-main dalam beribadah. Dan terakhir ini dalam kitab Tuhfatul Minhaj, ini masih Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, itu disebutkan jika ada orang yang berniat jadi imam sedangkan ia tahu tidak ada seorang pun yang akan bermakmum kepadanya, maka sholatnya tidak sah karena dianggap bermain-main, dan tetap tidak sah kalau hanya sekedar dugaan ada jin atau malaikat yang akan jadi makmum. Mungkin untuk caranya dan mungkin apa sih ada tips atau biar kita bisa istiqomah sholat berjamaah. Yang pertama mungkin tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, ya, yang lebih dekat hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Ini yang lebih dekat, atau paling tidak seperti disebutkan Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, gitu ya. Itu tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, ya. Adapun bagi perempuan maka berjamaah tidak wajib, ya. Bahkan mereka lebih baik sholat di rumah-rumah mereka, itu yang lebih utama bagi kaum wanita. Kembali kepada yang pertama, bahwa kalau seandainya ada di antara kita yang merasa berat untuk sholat berjamaah ke masjid karena ini dan itu dan seterusnya, gitu ya, ya begitulah jalan kebaikan, ya. Karena sebagaimana kata Rasulullah, tidak ada sebuah jalan dari jalan-jalan kebaikan kecuali pasti di sana ada syaitan yang akan menghalanginya. Mau sholat berjamaah rasanya masya Allah jauhnya masjid ini, gitu ya. Tapi begitu ada yang ngajakin jogging, yuk ayo, iya, ada yang ngajakin untuk pergi kajian, aduh ngantuknya, gitu ya. Nanti malam ada apa, nonton bareng misalnya, asik aja, gitu. Kadang-kadang begitu, ya. Iya, karena memang syaitan itu tidak akan pernah membiarkan kita melakukan kebaikan, pasti akan dihalangi dengan cara apapun, gitu ya. Iya. Maka bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Cara yang pertama, ingat keutamaan sholat berjamaah. Kalau kita ingat keutamaan kita sholat berjamaah, mungkin akan memberikan motivasi kepada kita agar semangat untuk sholat berjamaah. Misalnya sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri misalnya, maka ini akan membantu kita. Misalnya kita berangkat ke masjid, kemudian kita balik lagi pulang ke rumah, itu bagikan orang yang jihad fisabilillah misalnya, maka kita lebih semangat lagi. Orang yang sholat berjamaah kemudian duduk di masjid menunggu sholat berikutnya, maka dia terus akan didoakan oleh para malaikat sampai dia selesai sholatnya. Itu mungkin membantu kita untuk semangat dalam sholat berjamaah. Kalau ini juga masih belum membantu kita untuk sholat berjamaah, mungkin kita perlu untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang senang dalam sholat berjamaah dan seterusnya, dan dibantu dengan doa, terus mohon kepada Allah, karena kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian terkait yang ditanyakan tadi itu, orang yang sholat sendiri kemudian dia meniatkan untuk menjadi imam sementara dugaannya tidak ada orang yang datang, maka bisa membatalkan sholat dan seterusnya. Ya kalau kita sholat sendiri aja, gitu ya. Tidak perlu kemudian kita meniatkan nanti kalau ada orang begini begitu dan seterusnya, nggak perlu, ya. Kalau pas kita sholat sendiri, niatkan sholat sendiri aja. Terus kalau seandainya nanti ada orang bagaimana? Ya biar dia menjadi makmum bagi kita. Dan di sini dibahas oleh para ulama tentang hukum merubah niat di dalam sholat, itu boleh atau tidak? Ada beberapa rincian, ya. Salah satunya tentang hukum berubahnya niat antara seorang sholat sendiri menjadi imam, maka itu boleh, tidak ada masalah, tidak merusak sholat, insya Allah. Kita niat sholat sendiri misalnya, terus tiba-tiba ada yang datang kemudian ikut sholat bareng kita, maka tidak ada masalah bagi kita saat itu. Artinya kita merubah niat dari sholat sendiri menjadi imam, itu boleh, insya Allah. Kemudian ketika kita menjadi makmum bagi orang yang sudah sholat duluan, gitu ya, maka sebenarnya tidak disyaratkan colek punggung, gitu Pak, ya. Nggak harus sebenarnya. Tapi kan ini menjadi sebuah tradisi, gitu ya, yang sudah berjalan di daerah kita, di negeri kita ini, gitu. Coba aja sampai sholat sendiri, atau ada orang yang sholat sendiri, kemudian kita sholat di sampingnya tanpa mencolek punggungnya, gitu. Mungkin imamnya akan berpikir itu, ini ikut saya apa enggak ya? Ini ikut saya atau enggak, gitu. Iya, makanya tidak apa-apa, kasih kode saja kalau kita ikut, tidak masalah, gitu ya. Kemudian ketika kita mau ikut dengan seseorang,
Misalnya kita masuk ke masjid, kemudian mau menjadi makmum bagi orang yang sholat di situ ya, atau orang yang sudah sholat di situ, maka kita harus melihat ya, apakah orang yang akan kita angkat jadi imam ini layak menjadi imam atau enggak. Itu penting itu diperhatikan gitu ya. Misalnya nih, sampean masbuk sholat maghrib misalnya, kebetulan di sana ada yang masbuk dan kita ketinggalan jamaah, ternyata ada makmum masbuk yang menambah rakaat sholatnya gitu ya. Kalau seandainya kita tahu bahwa dia ini kayaknya belum layak untuk menjadi imam gitu ya, maka jangan dipaksa jadi imam, Bang. Kan kasihan dia nanti pas bacaannya harus dikeraskan, ternyata dia belum bagus bacaan Al-Fatihahnya dan seterusnya, maka itu akan menjadi beban bagi dirinya, sama dengan kita berbuat dolim kepadanya gitu. Jadi carilah orang atau makmum yang masbuk yang lainnya yang memang beliau layak untuk menjadi imam gitu ya, boleh, dan harus begitu. Kalau seandainya tidak tahu, misalnya kita masuk di masjid umum atau masjid apa nih, ketika safar misalnya ya, kemudian kita nggak tahu orang yang di sana ini layak menjadi imam atau enggak misalnya gitu, maka bagaimana? Sebaiknya sholat sendiri aja, sholat sendiri aja, daripada kita memberikan beban kepada seseorang yang ya memberatkan dia gitu ya. Sampai bisa bayangkan ketika orang diangkat dipaksa jadi imam tapi dia nggak sanggup, kan berat tuh Pak. Membaca Al-Fatihah dikeraskan takut ketukar-tukar gitu, nanti baca Al-Fatihah baca suratnya ya nggak sampai nanti gitu. Baca Al-Kafirun muter aja kayak orang kampung, itu kan kasihan, ya memberatkan gitu ya. Seperti itu sih insyaallah. Jadi ya nggak apa-apa ketika kita berangkat ke masjid sendiri, sholat sendiri, sudah niatkan sholat sendiri, niatkan sholat sendiri. Kalau seandainya nanti ada orang yang menjadi mau bagi kita, maka tidak ada masalah insyaallah, ya tidak ada masalah seperti itu. Karena sekali lagi merubah niat dari makmum, dari sholat sendiri menjadi imam itu boleh, ya itu boleh insyaallah. Masih ada yang lain Pak? Iya monggo. Iya. Hmm. Tapi kita Baik. ada yang sholat maghrib misalnya, Heeh. akhirnya cuma 3 rakaat, tapi kalau dari sholat kan cuma 2 rakaat, bacaannya gimana, dijalankan atau pelan Baik. atau harus 2 rakaat? Bagaimana kalau kita pas sholat sunnah, dia maghrib, pas mulai sholat ternyata ada orang yang ikut misalnya, maka tidak apa-apa kita sholat sebagaimana sholat kita. Berarti sholat kita adalah 2 rakaat, sholat sunnah kepada dia maghrib, dan bacaan nggak perlu dikeraskan kecuali gerakan intikal atau takbir intikal, takbir perubahan gerakan sholat itu, supaya dia tahu kalau kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya tadi itu. Jadi bacaannya disir aja, nggak usah dikerasin. Dan tidak disyaratkan antara imam dengan makmum itu sama niat, tidak disyaratkan, tidak apa-apa insya Allah. Iya, tidak apa-apa. Tapi nanti pas kita 2 rakaat salam, makmumnya harus menambah 1 rakaat yang dia kurang tadi. Gitu. Ada yang niatnya Pak, imamnya sholatnya isya, maka kita belum maghrib. musafir, kita niat sholat sampai itu jamaah, kita semua 2 salamnya nunggu dulu lama, nunggu salamnya itu Pak, gimana? Baik, kalau saat ini kita misalnya lagi safar, kemudian kita jamak qashar ya. Ketika singgah di sebuah masjid, ternyata orang lagi sholat berjamaah isya misalnya. Kita sholat apa di sana, Pak? Kita maghrib dulu atau isya dulu? Sebaiknya kita sholat maghrib dulu. Kalau kita sholat maghrib di belakang orang yang sholat isya, bagaimana? Solusinya ada 2 ya. Sambil sholat bareng mereka, pas rakaat ketiga kita duduk di situ. Imam lanjutkan sholatnya, ya.
Kita di sini bisa menempuh dua jalan. Apakah kita salam duluan, kemudian melanjutkan sholat isyanya, atau kita duduk menunggu imam sampai tasyahud akhir, kemudian salam bersama dengan mereka, itu boleh, gitu ya. Itu insya Allah. Tapi mungkin ini agak gharib, agak aneh, gitu ya. Karena mungkin masyarakat kita merasa aneh yang seperti itu. Apakah boleh yang seperti ini? Boleh. Boleh insya Allah. Dalilnya apa? Dalilnya sholat khauf. Sholat khauf itu yang dilakukan Nabi. Nabi itu kalau sholat khauf, pasukan itu dibagi menjadi dua jamaah ya. Saf pertama dengan saf yang kedua. Saf khauf itu, sholat khauf itu kan sholat ketika perang, Mbak ya. Saf pertama sholat bareng Nabi, saf yang keduanya itu pegang senjata untuk menghadapi musuh gitu ya, melihat ke arah musuh. Takut nanti musuh menyerang secara tiba-tiba gitu ya. Selesai satu rakaat, maka saf yang pertama tadi itu mundur ke belakang dan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing. Sementara saf yang kedua itu maju dan sholat bersama dengan Nabi untuk rakaat pertama mereka, Nabi rakaat kedua. Artinya makmumnya bisa selesai duluan gitu, nggak apa-apa gitu. Insya Allah itu seperti itu nggak masalah ya, nggak ada masalah insya Allah. Ala kuliah itu boleh, meskipun sekali lagi mungkin terasa aneh di masyarakat kita hari ini gitu ya. Terus bagaimana? Apakah kita sholat maghrib dulu atau isya dulu? Sebagian ulama mensyaratkan sholat jamak qashar itu atau sholat jamak itu secara tertib, maghrib kemudian isya. Tapi ada sebagian pendapat yang membolehkan seseorang mengerjakan sholat yang datang pada waktu itu dikerjakan lebih dulu, kemudian sholat yang yang pertama dikerjakan setelahnya sebagai qadha-nya gitu ya. Jadi kalau seandainya sampai mengambil sholat maghrib dulu, maka seperti tadi itu cara mengerjakannya. Pada rakaat ketiga kita duduk menunggu imam atau salam duluan. Kalau seandainya kita mengambil untuk sholat isya dulu bareng dengan mereka, apakah boleh kita mengambil sholat isyanya khosor sementara imamnya itu sempurna? Maka nggak boleh ya. Kalau seandainya kita sholat isya bareng-bareng dengan imam juga sholat isya juga, maka kita harus menyempurnakan bersama dengan mereka ya, menyempurnakan dengan mereka gitu. Jadi kalau nggak pengen bingung ya sudah sholat sendiri aja nanti gitu. Bingung banget ya sudah mampir di warung sholat sendiri di situ, nggak apa-apa, aman sudah. Atau bareng dengan orang yang lagi safar, sudah selesai masalahnya insyaallah. Kita boleh insyaallah. Gimana Pak? Masih ada yang lain Pak? Membunuh tadi hukumnya. Kita paksa apa orang orangnya mati. Nah kita cuma Apa itu nih? apa denda puasa apa? Nah berapa tadi? Apa orang mati lah, orangnya ditabrak kita orangnya mati kecelakaan di jalan nabrak orang sampai meninggal. Orang mati. Astaga. Iya kagak. Mati ditabrak lah. Lihat dua kali. Baik. Nabrak orang kemudian sampai meninggal. Terus? Bisa sama kita cuma bayar denda puasa 2 bulan sama. Di dalam Islam kan hukumnya bisa memilih Pak. Yang pertama al-qatlu bil qatl ya, orang membunuh dibunuh ya. Jadi asalnya orang yang membunuh dengan sengaja, maka tebusannya adalah dengan kisos, dibunuh juga. Atau ahli warisnya bisa meminta tebusan, gitu ya. Itu kalau membunuhnya dengan sengaja. Tapi kalau membunuhnya nggak sengaja, maka bukan dikisos, tapi dibayar kafaratnya. Kalau membunuhnya nggak sengaja. Nah sekarang kalau nabrak itu kan masuk yang mana Pak? Mungkin lah ya. Sengaja mungkin juga ya, lagi demam apa lagi dendam sama orang yang akan ditabrak mungkin ya. Tapi seandainya itu nggak sengaja gitu, terus terjadi terus meninggal dunia, bagaimana? Gitu. Maka masuk tadi itu kategori yang kedua. Jadi itu membunuh yang tidak sengaja. Apa hukum yang membunuh tidak sengaja? Ya tetap harus bayar kafarat Pak. Harus bayar kafarat. Kafaratnya apa? Loh, 100 ekor unta Pak. Membayar 100 ekor unta. Puasa itu Bukan membunuh itu Pak. Itu zihar. Atau berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Zihar itu seorang laki-laki, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu tidak halal bagiku gitu. Aku nggak mau nyentuh lagi misalnya, itu zihar namanya. Seorang suami yang mengharamkan istrinya untuk dirinya, itu namanya zihar.
Kenapa dikatakan zihar? Karena dulu orang Arab kalau dia tidak ingin dengan istrinya, dia bilang kamu seperti punggung ibuku. Zihar itu maksudnya punggung, ya. Jadi kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya dia haramkan istrinya sebagaimana ibunya haram untuk dirinya, gitu ya. Maka ini namanya zihar. Kalau seandainya dia pengen kembali kepada istrinya, dia harus bayar kafaratnya. Apa? Merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau membunuh, kafaratnya adalah 100 ekor unta. Sekarang harga unta berapa, Pak? Tinggal dikalikan 100 gitu. Miliaran ya, Pak? Iya. Hah? Ini ada perbedaan. Kalau membunuhnya dengan sengaja, maka tanggungan kafarat harus dia sendiri. Bagaimana caranya? Dia harus mencari untuk itu. Mungkin dia hutang dulu dan seterusnya, nggak ada masalah ya. Perusahaan. Tapi kalau membunuhnya nggak sengaja, maka itu boleh dibantu yang lain. Seperti keluarga atau kerabat dan seterusnya boleh membantu dia. Gitu. Seperti itu saya insya Allah. Jadi boleh dibantu. Jadi nggak boleh kemudian kalau nggak mampu bagaimana? Kisos kalau kita. Artinya kafarat harus dibayar. Kalau seandainya baik. Baik. Kalau itu ada dendam tersimpan sih itu. Baik, kalau seandainya misalnya dendanya itu berat, kemudian ternyata ahli waris mengatakan udah bayar sekian aja, boleh atau tidak? Boleh. Karena ahli waris itu yang berhak mereka untuk menentukan. Tapi hukum asal di dalam agama segitu gitu. Hukum asal dalam agama segitu. Tapi ternyata ahli warisnya mengatakan enggak usah bayar sekian aja misalnya. Wah, ini bahaya kalau semuanya tahu hukum ini ya. Nanti nuntut di 100 ekor unta. Iya, tapi kalau seandainya mereka rela dengan apa yang diberikan, maka itu sudah cukup insya Allah. Kenapa sih ditetapkan 100 ekor unta? Itu berkaitan dengan bapaknya Nabi ya, Abdullah, ketika akan disembelih ya. Karena dulu Abdullah akan disembelih oleh bapaknya yaitu Abdul Muthalib ya, karena nazarnya Abdul Muthalib. Dulu orang-orang dulu Masya Allah nazarnya macam-macam gitu ya. Abdul Muthalib pernah bernazar kalau dia punya 10 orang anak laki-laki akan disembelih salah satunya. Sembelih satu gitu. Ternyata pas diundi yang keluar nama Abdullah itu, bapaknya Nabi Muhammad. Akhirnya karena Abdullah ini adalah seorang yang baik, anak yang taat sama orang tuanya dan seterusnya, masyarakat Arab saat itu memberikan saran jangan disembelih gitu ya. Datanglah ke seorang dukun, minta nasihat sama dia gitu ya. Akhirnya Abdullah diundi dengan 10 ekor unta. Ditulislah di anak panah. Mereka kalau mengundi itu pakai anak panah, Pak. Nama Abdullah, satunya unta gitu ya. Terus diundi. Mana yang keluar? Ternyata keluar nama Abdullah. Tambah lagi 10 ekor unta. Terus keluar nama Abdullah seterusnya. Jadi terus tambah 10 ekor unta, 10 ekor unta sampai genap 100 ekor unta, baru kemudian keluar nama unta. Maka disembelihlah 100 ekor unta ini sebagai tebusan dari Abdullah. Dan kata Nabi, hukum ini tetap berlaku di masa Islam. Beliau mengatakan ini adalah hukum yang tetap berlaku di masa Islam untuk sebuah pembunuhan itu ditebus dengan 100 ekor unta. Ada baiknya kalau orang-orang di sini nggak tahu hukum ini, Pak ya. Hah? Kan masa jahiliyah, Abdul Muthalib masih kafir gitu ya. Hah? Aborsi dosa besar ya, kalau membunuh anak gitu ya. Tapi dia tidak sampai kepada hukum yang tadi itu. Gitu. Tapi jelas itu dosa besar karena membunuh jiwa gitu ya. Ya Allah alam. Semoga Allah menjaga kita dari itu semuanya. Baik, mari 9:30 sudah.
Mau lanjut atau diteruskan? Sama. Gitu. Terakhir ini ya. Father. Kita sebagai bersalah salah satu meninggal, aku meninggal karena kesalahan dia, karena menjaga kita. Kita benar-benar itu harus membayar. Enggak, kalau seandainya kesalahan dia maka tidak. Iya, kalau seandainya itu kesalahan dia maka tidak. Ya, termasuk kesalahan kita kalau kita di jalan raya dengan kebut-kebutan yang bisa membahayakan orang lain dan seterusnya. Apa? Mungkin seperti itu ya dan seterusnya. Tapi kalau seandainya kesalahan orang itu maka kita tidak termasuk yang di apa namanya yang mendapatkan kewajiban untuk bayar kafarah tadi itu insyaallah ya. Kalau seandainya kita harus bayar kafarah mah enak sekali orang yang bosan hidup itu Pak. Sengaja nabrak aja kan kita. Iya. Ya untung-untung dia kasih apa? Warisan. Masya Allah. Ya seperti itu Allah alam tidak insyaallah. Ya. Makanya kalau di jalan raya itu jangan kebut-kebutan Pak ya. Makanya di Saudi itu kan ada batas kecepatan maksimal ya. Kalau melewatinya ditilang gitu. Kalau kita ini kan los-los aja ya. Baik, cukup Pak insya Allah ya. Nanti besok nggak bangun kerja nih bahaya malah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan semoga Allah memberikan kelancaran kepada pekerjaan kita di sini dan juga Allah berikan kepada kita keberkahan pada umur kita, pada keluarga kita dan juga harta kita. Dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah dan Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita ya agar kita dikumpulkan oleh Allah di dunia ini dan juga di surganya nanti. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.